Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fisan Cayani dari kelompok Dreamer EDP 14. Di sini saya akan berbicara mengenai tentang dampak teknologi terhadap pendidikan di Indonesia. Dewasa ini, kemajuan teknologi yang mengglobal telah mempengaruhi segala aspek, dari aspek pendidikan, politik, ekonomi, dan seni budaya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari pada zaman teknologi seperti sekarang ini. Zaman era modern seperti sekarang ini, kita pasti sangat membutuhkan bantuan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, tentu saja kita sering menjumpai pembelajaran yang menggunakan dengan teknologi. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan teknologi karena kita disuruh belajar dari rumah. Untuk itu, kita sangat membutuhkan yang adanya teknologi. Tapi pembelajaran menggunakan teknologi tidak hanya memiliki dampak positif saja, tetapi ada juga dampak negatifnya. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Untuk orang tua, harus menemani anak-anaknya dalam belajar lewat teknologi. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak belajar sendiri tanpa bimbingan orang tua. Kita tidak tahu anak-anak itu akan membuka hal-hal yang positif atau negatif. Pengaruh positif dalam pendidikan adalah satu, munculnya media. Adanya media seperti sekarang ini, pacuan belajar siswa atau mahasiswa tidak terpacu pada guru atau dosen, tetapi bisa dari teknologi. Kita bisa menggunakan internet atau mengakses lewat Google untuk mencari materi-materi yang kita butuhkan. Jadi, kita itu tidak harus belajar lewat guru saja, tetapi kita bisa mengakses lewat internet juga untuk mencari materi yang kita butuhkan atau materi yang belum kita pahami. Yang kedua, munculnya metode-metode yang baru. Nah, metode-metode yang baru ini dapat dipahami oleh mahasiswa karena metode yang baru ini menggunakan cara yang lebih simpel dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Kita bisa mengakses internet untuk mencari metode-metode pembelajaran yang ketiga. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Dulu, proses pembelajaran hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Tetapi seiring perkembangan zaman, kita bisa menggunakan pelajaran tidak harus dengan melakukan tatap muka. Kita bisa menggunakan teknologi sebagai media belajar. Seperti masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak boleh bertatap muka secara langsung untuk melakukan pembelajaran. Untuk itu, kita bisa menggunakan teknologi seperti HP atau laptop untuk melakukan pembelajaran via online. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil yang sangat memudahkan dalam melakukan penelitian. Ketika orang ingin melakukan penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data harus menghitung secara manual. Tetapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa menghitung dengan cepat. Semua menjadi mudah karena adanya teknologi. Seperti kita menggunakan komputer yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah kita install. Di samping dampak positif yang ditimbulkan oleh ilmu teknologi, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh ilmu teknologi itu.
1. Siswa menjadi malas belajar. Dengan adanya teknologi seperti HP, komputer, internet, siswa akan malas belajar karena mereka lebih senang menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, Twitter, dan sebagainya, atau bisa bermain game online. Tentunya hal itu akan mempengaruhi minat belajar siswa. Yang kedua, e-learning yang dapat mengakibatkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkir, atau juga menyebabkan terciptanya sifat individual terhadap siswa karena pembelajaran seorang diri. Yang ketiga, seringnya mengakses internet dikhawatirkan membuat siswa atau siswi bukannya mengakses materi atau bahan untuk pembelajaran, malah menyalahgunakan dengan mengakses hal-hal yang negatif, atau mungkin bisa sampai kehilangan kontak dengan seseorang yang berada di dunia nyata karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya berselancar di dunia maya. Selanjutnya, tindakan kriminal. Di dalam dunia pendidikan, hal ini mungkin saja dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen, seperti dokumen ujian akhir atau ujian yang lain-lainnya, yang harusnya bisa dirahasiakan, tapi malah bisa dicuri. Selanjutnya, terjadinya pelanggaran asusila. Sering kita lihat atau dengar berita yang mengenai adanya tawuran antar pelajar. Internet itu bukan hanya menimbulkan dampak yang positif saja, tapi ada dampak negatifnya. Untuk itu, kita harus bisa memilah antara yang berdampak negatif dan berdampak positif. Kita harus bisa benar-benar mencari informasi yang positif mengenai tentang pembelajaran, materi, atau yang lain-lainnya. Kita boleh saja menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk alat komunikasi dengan saudara kita yang jauh. Atau kita bisa menggunakan media sosial kita untuk menghasilkan uang seperti jualan online. Demikian video dari saya. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.